Kali ini kita akan membahas alur cerita film Return of Sister in the Law. Film ini menceritakan seorang gadis polos dan lugu yang tiba-tiba berubah menjadi brutal dan seorang pembunuh berdarah dingin, di mana saudara kakak laki-lakinya yang telah dibunuh tepat di depan mata kepalanya sendiri. Film ini berasal dari negara China, dirilis tahun 2021 yang lalu, disutradarai oleh Zheng Li, dibintangi oleh Russell Shu, Tra Chin Yen, dan aktor lainnya. Seperti apa alur kisahnya? Mari kita simak. Di Hong Kong pada tahun 1970 terlihat seorang polisi yang menolak menerima suap dari seorang mafia yang bernama Guiyan. Atas aksi penolakan tersebut, adik Guiyan yang bernama Dauba mendapat perintah untuk menghabisi polisi tersebut saat itu juga. Di saat pembunuhan itu berlangsung, Sinta tak sengaja melihat kakaknya telah dibunuh tepat di hadapan matanya. Dauba yang menyadari itu lalu mengambil kesempatan untuk melakukan pemerkosaan kepada Sinta. Ia memperkosa Sinta di hadapan kakaknya sendiri yang tengah sekarat. Setelah puas melepaskan cairan kentalnya, Dauba memerintahkan anggotanya untuk menghabisi polisi itu yang tengah sekarat. Namun kesalahan Dauba di sini ialah tidak menghabisi Sinta. Ia justru membiarkannya hidup. Beberapa waktu berlalu, Sinta yang masih berduka ditemani oleh dua orang polisi, yang dimana kedatangan mereka di sana ialah memberikan uang santunan kepada Sinta atas kepergian kakaknya. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menangkap Dauba dan rekan-rekannya, mengingat Dauba telah menguasai kota dan banyaknya polisi korup di negara tersebut. Mendengar hal itu, Sinta pun sangat marah dan mengusir dua orang tersebut. Keesokan harinya, karena merasa percuma lapor polisi, Sinta memutuskan untuk mendatangi Huo, pesaing bisnis dari Guiyan. Saat sampai di sana bertepatan, Huo memberikan pelajaran kepada anak buah Guiyan karena telah berani mengedarkan barang haram milik Guiyan di wilayah Huo. Ketika Huo melihat Sinta, ia langsung teringat kepada istrinya beberapa tahun lalu yang telah terbunuh saat ia berusaha menyelamatkan dirinya. Kemudian Sinta memberikan segopok uang kepada Huo dan langsung mengutarakan niatnya datang ke sini ialah untuk membantunya membunuh Guiyan dan Dauba. Namun Huo menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tak kekurangan uang sama sekali. Sehingga dengan terpaksa Sinta harus memberikan apang lembutnya kepada Huo asal ia membantunya untuk membalaskan dendamnya. Namun sekali lagi Huo menolak itu karena ia sudah bosan di mana ia selalu dikelilingi wanita dengan model apem yang berbeda-beda. Lalu di sini Huo memberikan tawaran akan membantunya asal ia membunuh anak buah dari Guiyan. Akan tetapi karena sebelumnya Sinta tak pernah melakukan pembunuhan kepada seseorang, ia tak sanggup melakukannya. Sehingga Huo dengan terpaksa turun tangan menghabisi anak buah dari Guiyan. Di sini Huo memberitahu Sinta bahwa Sinta yang dulu telah mati. Ia harus bisa menjadi pisau untuk membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Atas pernyataan tersebut, Sinta harus mengikuti semua perintah dari Huo. Huo melatih Sinta untuk menjadi seorang pembunuh yang bisa ia andalkan. Beberapa hari kemudian kita berpindah tempat di mana di sini Dauba menyiksa polisi jujur yang bernama Jen, di mana Jen selalu mengganggu bisnis obat terlarang milik Guiyan dan ia tak pernah mau disuap oleh Guiyan, sehingga Dauba mendapatkan perintah untuk menghabisi Jen saat itu juga. Di saat yang bersamaan datang Sinta yang berpenampilan sebagai wanita penghibur, yang dimana semua lelaki hidung belang yang ada di sana terpesona dibuatnya. Begitu juga dengan Dauba, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa wanita ini yang pernah ia perkaos beberapa tahun lalu. Dauba yang tak tahan melihat kecantikan Sinta lalu membawanya ke kasur, yang dimana kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Sinta untuk menusuk perut Dauba. Namun siapa sangka Dauba menyadari itu dan perkelahian pun tak terbendung. Di tengah-tengah perkelahian itu, anak buah Dauba menyadari itu dan langsung mengejarnya untuk membunuhnya. Saat Sinta berhadapan dengan Dauba, Sinta menghitung setiap peluru yang ia tembakkan ke arahnya, sehingga Sinta bisa mengetahui sisa jumlah peluru tersebut. Saat mengetahui jumlah pelurunya telah habis, ia langsung mendekat dan menghajar Dauba tepat di wajahnya.
Setelah menghabisi Dauba, Sinta segera menghadap ke Huo untuk memberikannya potongan jari milik Dauba. Namun di sini Huo marah karena telah membebaskan Jen polisi yang diikat tadi, mengingat Jen juga sering mengganggu bisnis milik Huo. Kemudian Huo memerintahkan anak buahnya untuk memberikan potongan jari ini kepada Guiyan. Guiyan yang mengetahui itu tentu saja sangat marah. Ia melampiaskan amarahnya dengan menghukum anak buah Dauba yang masih tersisa tadi untuk disiksa. Di sini rekan Guiyan memberikan masukan agar ia sedikit lebih tenang. Ia memberitahu Guiyan agar mencari solusi untuk mengalahkan Huo, karena Huo saat ini sudah banyak memiliki anak buah dan bisnisnya juga makin berkembang. Setelah ia membunuh Dauba, pasti target selanjutnya adalah dirinya. Mendengar masukan dari rekan-rekannya, Guiyan bukannya fokus mencari solusi, ia malah menebas salah satu rekan bisnisnya hingga meninggoy. Di saat yang bersamaan datang wanita seksi yang kita sebut saja namanya Susi. Susi sendiri ialah pemilik rumah bordir terbesar di kota tersebut. Susi juga pernah menjadi wanita simpanan dari Huo. Namun Huo telah mencampakkannya sehingga ia memilih untuk berkhianat. Di sini Susi mencoba menenangkan Guiyan dan mencoba membayar polisi untuk memanfaatkan pendemo anti narkoba untuk menuju ke markas Huo. Dengan kesempatan itu, Susi bisa memanfaatkan anak buah Guiyan untuk menyerang markas Huo. Saat ini untuk meredam emosi dari Guiyan sembari menunggu semua rencananya berjalan lancar, Susi menjamu Guiyan dengan gadis-gadis baru yang masih pink. Keesokan harinya terlihat beberapa pendemo anti narkoba mulai berdatangan, yang dipimpin oleh John mendatangi markas Huo, yang dimana hal itu membuat ia kesal karena tak dapat menyebarkan barang terlarangnya, dan dengan terpaksanya ia menyogok polisi untuk membubarkan aksi pendemo tersebut. Di sini Huo memerintahkan Sinta untuk membunuh John karena ulahnya ia telah mengalami banyak kerugian. Akan tetapi Sinta menolaknya. Ia hanya akan membunuh Guiyan beserta anak buahnya. Mendengar hal itu, Huo pun sangat marah dibuatnya. Ia berkata kalau Sinta bisa sampai di titik ini karena berkat dirinya yang sudah mendidik dan melatihnya hingga sehebat sekarang. Dan Sinta mau tidak mau harus menuruti semua kemauan dari Huo. Di malam harinya Huo mengarahkan semua anak buahnya untuk menyerang pabrik anak buah milik Guiyan. Sementara Guiyan sendiri telah bersenang-senang dengan gadis-gadisnya di rumah bordir milik Susi. Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah dari Guiyan di pabrik tersebut, Huo memaksa mereka untuk mengabdi kepadanya dengan memberikan segepok uang kepada mereka. Di saat yang bersamaan Sinta membawakan jari milik John sebagai tanda kalau ia sudah berhasil membunuhnya. Namun tanpa diduga salah satu anak buah Susi yang bekerja untuk Huo mencoba membunuhnya. Pada awalnya Sinta akan menyelamatkan Huo, namun Huo memilih untuk berkorban demi Sinta. Akibat tembakan tersebut, ia dilarikan di sebuah rumah sakit untuk menjalani operasi. Sementara di tempat yang lain, Guiyan memerintahkan semua anak buahnya untuk menguasai wilayah milik Huo. Guiyan juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Huo yang masih sekarat di rumah sakit. Sementara di rumah sakit, orang kepercayaan Huo yang bernama Dema dan Aboy melaporkan kejadian tersebut kepada Sinta. Ia memberitahu bahwa anak buah mereka semakin terdesak. Jika Huo tak sadarkan diri beberapa hari ini, ia akan kehilangan segalanya. Mendengar hal itu, Sinta meminta mereka untuk bersabar karena dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Huo sebentar lagi akan sadar. Dan Sinta memerintahkan mereka berdua untuk berjaga di luar sebagai antisipasi jika ada masalah lain. Di saat mereka berdua keluar, tiba-tiba ada seorang suster datang untuk memeriksa Huo. Sinta yang menyadari bahwa mereka adalah suster gadungan langsung segera melumpuhkannya. Mendengar suara keributan dari dalam, Aboy dan Dema segera masuk untuk memeriksanya. Mereka mengatakan bahwa suster tersebut adalah anak buah milik Susi. Mendengar hal itu, Sinta akan membunuh Susi di malam itu juga. Sementara mereka berdua akan berjaga di rumah sakit tersebut. Setibanya di rumah bordir milik Susi, ia langsung ditawari uang segopok untuk bekerja sama dengan Guiyan. Namun Sinta mengatakan bahwa dirinya tak dapat dibeli dengan uang. Yang hanya diinginkan Sinta adalah kematian dari Guiyan. Mendengar hal itu, Susi menantang Sinta untuk bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Susi mengajak Sinta untuk meneguk secangkir anggur merah untuk menghormati siapa yang akan mati setelah ini.
Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba Sinta mengalami pusing karena sebelumnya Susi telah memberikan obat bius di gelas tersebut. Di saat Susi ingin menghabisi Sinta, tiba-tiba di luar sana datang Huo dan langsung menembaki Susi tepat di dadanya. Setelah itu, Huo datang dan memberikan sebuah kalung kepada Sinta dan mengatakan bahwa Sinta bukanlah lagi sebuah pisau, melainkan Huo akan menjadikannya sebagai istri, dan ia juga memberitahu ke semua anak buahnya untuk memanggil Sinta sebagai kakak ipar. Apapun yang dikatakan Sinta adalah perkataan Huo juga. Kemudian mereka pergi ke sebuah hotel untuk mengunboxing Sinta untuk pertama kalinya. Setelah pertempuran sengit di ranjang tersebut selesai, Huo meminta Sinta untuk membantunya hidup dan berbisnis seperti orang barat. Karena pada masa itu orang barat di Hong Kong sangat terkenal sebagai seorang penguasa dan pengendali obat-obat terlarang. Dan Huo sangat terobsesi menjadi penguasa agar bisa menjadikan orang-orang barat sebagai budaknya. Keesokan harinya Sinta memimpin semua anak buah Huo untuk menghabisi Guiyan sekaligus mengambil alih semua bisnis miliknya. Setelah bertemu Guiyan, Sinta sama sekali tak berkedip saat Guiyan mencoba menembaknya. Sinta kemudian memberitahu kalau ia mati hari ini, setidaknya ia bisa membunuh Guiyan. Mendengar hal itu, Guiyan bertanya kenapa ia sangat membenci dirinya seolah-olah ada dendam padanya. Sampai-sampai Sinta juga membunuh adiknya yang bernama Dauba. Kemudian Sinta menceritakan bahwa dia adalah adik polisi yang dibunuh oleh Dauba atas perintah Guiyan. Dan pada hari itu juga, Dauba telah merenggut kesucian milik Sinta. Hingga pada akhirnya, ia sangat dendam terhadap Dauba dan Guiyan. Mendengar hal itu, Guiyan langsung tertawa karena bukan hanya dia dibalik atas pembunuhan kakaknya. Di saat itu, pembicaraan mereka terhenti atas kedatangan Huo. Di sini rekan bisnis dari Guiyan memilih memihak kepada Huo karena ia tak hanya menjamin keuntungan yang besar, tapi Huo juga menjamin keselamatan mereka dibanding Guiyan. Kemudian Sinta kembali bertanya kepada Guiyan siapa orang dibalik atas meninggalnya kakaknya. Kemudian Guiyan menceritakan bahwa kakaknya dibunuh karena berani mencegah pengedaran barang terlarang yang dimiliki oleh Guiyan dan Huo pada saat itu. Akan tetapi, sebelum melanjutkan pembicaraan tersebut, Huo langsung menembak Guiyan tepat di kepalanya hingga meninggoy. Melihat hal itu, Sinta menaruh curiga kepada Huo atas kematian kakaknya. Kemudian di tempat yang lain, Huo memberitahu semua anak buahnya bahwa semua wilayah telah menjadi milik mereka. Kemudian Huo menyuruh anak buahnya untuk merekrut anak buah baru agar mereka semakin kuat. Dan ia juga memberitahu agar mereka semua bekerja keras buat dirinya, karena Huo akan membalas kerja keras mereka. Beberapa hari kemudian bisnis Huo semakin berkembang di Hong Kong. Huo juga tidak melupakan anak buahnya dengan memberikan mereka sebuah imbalan yang setimpal. Dengan itu, anak buah Huo menjadi lebih setia kepadanya. Namun suatu hari Sinta tak sengaja melihat Huo berdoa untuk istrinya yang telah meninggal. Di saat itu, Sinta tak sengaja mendengar bahwa Huo melatih Sinta ialah untuk membalaskan dendamnya kepada Guiyan. Ternyata yang membunuh istri dari Huo ialah Guiyan. Dan Sinta juga mendengar percakapan Huo dengan anak buahnya bahwa polisi yang ia bunuh ialah kakak dari Sinta. Namun Huo meminta agar rahasia ini jangan sampai diketahui oleh Sinta. Beberapa hari setelah itu Sinta mendatangi pabrik dan menyuruh semua orang untuk keluar dari pabrik tersebut. Lalu Sinta meletakkan kalung pemberian Huo di atas foto mendiang istrinya. Kemudian ia membakar pabrik itu bersamaan dengan ia masih berada di dalam pabrik, sehingga semua orang menyangka jika Sinta ikut terbakar di dalamnya. Keesokan harinya Huo tak bisa membendung amarahnya ketika melihat pabrik dan semua barang haramnya telah hangus terbakar. Ia memeriksa ke dalam namun tak menemukan mayat dari Sinta. Ia hanya menemukan sebuah kalung Sinta yang ada di halter mendiang istri Huo. Huo yakin jika yang melakukan semua ini adalah Sinta. 3 bulan kemudian setelah kejadian itu, kini Sinta telah menjalani kehidupan sederhana di sebuah tempat rehabilitasi. Sinta berharap jika suatu kelak anaknya telah lahir, semoga ia bisa menjadi anak yang baik. Salah satu pengurus rehabilitasi tersebut mengatakan untuk menjaga anak di dalam kandungan milik Sinta. Bibi ini juga menjodohkan Sinta dengan John agar suatu kelak anak itu memiliki ayah dan kehidupan yang lebih baik. Jadi waktu itu Sinta tak membunuh John, ia hanya memotong jari tangannya untuk diserahkan kepada Huo. Ketika Sinta merawat salah satu pecandu, John diam-diam telah memperhatikan Sinta. Rupanya John kini telah jatuh cinta kepada Sinta.
Lalu John memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sinta. Walaupun John tidak menjamin akan memberikan kehidupan mewah, namun John akan selalu memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada Sinta. Belum sempat menjawab, tiba-tiba datang Aboy dan Dema yang membuat keributan di tempat tersebut. Ia berniat untuk menghancurkan tempat itu. Mendengar Aboy dan Dema datang, John meminta Sinta untuk menunggu di dalam sementara ia akan mengurus mereka. Namun John bukanlah tandingannya, sehingga dengan mudah John dapat dihantam. Saat membuat kerusuhan di tempat tersebut, Dema dan Aboy memberikan obat terlarang itu kepada salah satu pecandu dengan syarat ia harus membunuh ibunya sendiri. Tapi saat pecandu itu hendak membunuh ibunya, tiba-tiba John mencegahnya dan ia harus terkena tusukan di perutnya. Dan ia meninggoy saat itu juga. Melihat John tergeletak tak berdaya, akhirnya Sinta keluar dan membuat Dema dan Aboy terkejut. Sebelum meninggal, John memberitahu Sinta bahwa ia tak dapat memberikan kehidupan yang tenang dan bahagia kepada Sinta. Dengan hal itu, Sinta langsung menghajar mereka. Ia berhasil membunuh Dema sementara ia harus dilarikan di rumah sakit karena telah mengalami pendarahan setelah mendapatkan tendangan dari Dema. Sementara Aboy memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang ada di tempat itu. Di malam harinya setelah Sinta berada di rumah sakit, ia harus menerima kenyataan pahit di mana anak yang di dalam kandungannya tak dapat diselamatkan. Mendengar hal itu, Sinta berniat ingin pergi dari sana. Setelah kembali ke tempat rehabilitasi itu, ia harus menerima kenyataan pahit lagi karena tempat tersebut telah hancur dan semua orang yang tadinya ada di sana telah meninggal setelah kejadian tersebut. 3 hari kemudian terlihat anak buah Wu sedang sibuk membersihkan semua obat terlarang di dalam pabrik. Aboy juga telah membereskan semua uang dan menghilangkan pembukuan penyuapan mereka terhadap para koruptor. Sementara Wu sendiri telah sangat pasrah ketika mengetahui semua rekan bisnisnya termasuk orang barat saat ini kini telah ditangkap. Ia meminta Aboy membawa semua uang dan anak buah mereka, tapi sayangnya mereka telah dikepung oleh pihak kepolisian yang telah dipimpin oleh Chen. Sehingga terjadi baku gelut antara pihak polisi dan pihak Aboy. Sementara di tempat yang lain kini Sinta bertemu dengan Uho. Di sini Uho mengatakan kenapa Sinta melakukan semua ini padahal ia telah membuat Sinta menjadi seorang wanita terhormat dengan menjadikannya sebagai istri. Lalu Sinta bertanya, apakah menikahi orang yang telah membunuh kakaknya dan menghancurkan semua keluarganya bisa disebut sebagai terhormat? Mendengar hal itu, Uho mengatakan jika ia memang orang jahat. Jadi ia mempersilahkan Sinta jika ia ingin menghabisinya saat itu juga. Di tengah pertarungan tersebut, Sinta bertanya kepada Wu apakah ia pernah mencintainya. Uho menjawab bahwa jika ia hanya menganggap Sinta sebagai bayangan istrinya yang telah meninggal. Di saat Sinta hampir saja terbunuh, ia mengingat bahwa Wu akan selalu bersamanya. Namun itu hanyalah sebuah ilusi saja. Saat itu juga Sinta mengambil pedang lalu menusukkan dirinya hingga tembus ke tubuh Uho. Hingga akhirnya mereka harus tewas berdua dan film pun tamat.